ingin dengar cerita? Ini ada cerita seorang murid, seorang santri, dia punya guru. Gurunya seorang sufi, seorang wali Allah. Ini murid sudah lama mengamalkan sholawat kepada Rasulullah, sudah lama menjalankan atau menghidupkan sunnahnya Rasulullah, tetapi sampai saat itu sekian lama tidak pernah beliau ini bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Padahal kepengen sekali beliau ini bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Jadi dia bertanya, datanglah dia kepada gurunya, kepada seorang syekh, seorang aulia Allah. Lalu datang kepada syekh, kemudian bertanya, minta amalan atau wirid supaya bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW. Wahai syekh, kata beliau, ada tak amalan atau zikir atau wirid yang bisa saya amalkan, kemudian zikir dan wirid itu bisa mengantarkan saya bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW, walaupun satu kali saja, katanya santri ini. Kata syekhnya, seorang sufi, oh ada amalannya, tapi bukan berupa wirid, bukan berupa zikir. Apa amalannya? Kata syekhnya, nanti kamu pulang dari sini, saya perintahkan makan ikan asin. Makan ikan asin, tapi tidak boleh makannya itu minum air. Jadi sehari itu dari pulang dari rumah gurunya tadi, makan ikan asin, syaratnya tidak boleh minum air dan makan yang lain-lainnya. Tok sehari itu makan ikan asin. Nah itu kata gurunya caranya supaya bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena dia seorang murid yang sami'na wa ata'na, taat kepada gurunya, ya sudahlah. Padahal dalam hati si murid ini bertanya-tanya, ini apa hubungannya mimpi bertemu dengan Rasulullah kok disuruh makan ikan asin? Sudahlah, karena dia murid yang taat kepada gurunya, pulang ini murid. Seharian dia makan ikan asin, tidak boleh minum air. Kemudian malam, sore, kemudian malam hendak tidur, dia merasakan begitu dahaga dan kehausan yang luar biasa. Ibu-ibu coba kalau pulang ini ya, besok pagi makan ikan asin seharian, gak usah minum air, bagaimana rasanya? Haus ya, dahaga yang bersangatan. Sampai-sampai ketika ingin tidur itu, ya Allah, enaknya kalau kita minum air putih. Enaknya, kata sini santri, kalau saat ini minum air putih. Membayangkan air putih yang sejuk, yang ada esnya. Kemudian lama-lama akhirnya ketiduran ini santri. Ketiduran. Pas ketiduran bermimpi beliau. Bermimpi bertemu siapa? Bermimpi bukan bertemu dengan Rasulullah, tapi bermimpi minum air putih. Minum air putih. Paginya dia bangun, kemudian dia ingin protes sama gurunya, sama syekhnya. Ini tidak betul guru aku nih. Masa aku disuruh makan air minum makan ikan asin, malamnya bukannya bermimpi Rasulullah, malah mimpi minum air putih. Ternyata ini murid tidak nyampe pikirannya, belum tidak nyampe. Akhirnya sudah, besok pagi dia datangi gurunya, kemudian dia protes sama gurunya. Wahai syekh, katanya kalau makan ikan asin sehari itu nanti malam bisa mimpi ketemu Rasulullah, tapi kenapa tadi malam pas saya mimpi bukannya bertemu Rasulullah, tapi malah mimpi minum air putih. Makanya kata syekhnya, kemudian syekhnya tertawa tersenyum. Ditanya sama syekhnya, tidak nyampe belum otak kamu mikirkannya, katanya. Tidak nyampe belum syekh, tidak paham aku maksudnya apa syekh. Kemudian syekhnya bertanya, dari siang sampai kamu mau tidur, apa yang kau pikirkan? Yang aku pikirkan syekh air putih, karena terlalu haus. Apa yang kau rindukan? Apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan syekh, yang aku rindukan air putih. Kemudian setelah tertidur aku bermimpi dengan minum air putih. Makanya kata syekh, itu jawabannya.
kalau kau ingin bermimpi dengan Rasulullah, walau sebanyak apapun salawatmu kepada Rasulullah, walau sebanyak apapun sunnah yang engkau hidupkan, yang engkau ikuti, yang engkau jalankan, tetapi hatimu kosong akan kerinduan terhadap Rasulullah, kosong akan kecintaan terhadap Rasulullah, kosong akan memikirkan Rasulullah setiap hari, maka bagaimana mungkin kau akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Akhirnya ini murid paham dan dia amalkan. Jadi caranya bagaimana, kata murid, supaya saya bisa tumbuh kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah? Perbanyak baca sejarah kehidupan, tarikh tentang Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dengan istrinya, bagaimana Rasulullah dengan anak dan anak-anaknya, bagaimana Rasulullah dengan umatnya, bagaimana Rasulullah ketika bercengkrama dengan sahabatnya, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana pengorbanan Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah. Pelajari itu semua. Maka dengan mempelajari itu akan tumbuh kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada salah seorang zuriat Nabi, Al-Habib Muhammad Rizik, yang sekarang lagi di Mekah mengarang sebuah qasidah rohatil. Itu kan ada ya, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Ini bukan cuma sekedar dinyanyikan kemudian sudah selesai, tapi di sini mengandung pelajaran yang luar biasa supaya kita kenal dengan Rasulullah, supaya kita kenal dengan keluarganya Rasulullah, supaya kita kenal dengan perjuangan dakwahnya Rasulullah, supaya kita tahu bagaimana susah dan payahnya Rasulullah memperjuangkan agama ini, sehingga kita sampai saat ini dapat menikmati indahnya iman, Islam, dan ilmu pengetahuan. Makanya lagu itu kalau bisa diresapi, dengan kita paham, dengan kita kenal. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tidak cinta. Jadi untuk supaya bisa bertemu dan bermimpi dengan Rasulullah, pelajari sejarah kehidupan Rasulullah.